Oke, ketemu lagi ya untuk pertemuan kedua ya di mata kuliah operasi jaringan dan database. Untuk pertemuan kedua ini ya, nanti kita akan membahas tentang eh, pengenalan SQL Server ya. Oke, langsung saja saya share materi. Jadi nanti di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang SQL Server. Jadi, tapi ini garis besarnya. Kemudian nanti untuk prakteknya nanti kita akan tersendiri ya, lebih detail lagi ke pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini ada beberapa ya keistimewaan nanti dari SQL Server ya. Jadi diantaranya adalah arsitektur ya. Di sini nanti kita akan ada bahas tentang arsitektur client server. Jadi arsitekturnya itu seperti apa ya? Arsitektur dari client server ya, itu arsitekturnya. Kemudian yang kedua adalah arsitektur SQL server itu sendiri. Jadi arsitektur SQL server itu sendiri nanti seperti apa? Nanti kita akan bahas juga di sini. Kemudian komponen. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam SQL Server itu ada apa saja komponennya. Kemudian yang keempat adalah bicara tentang database. Ya. Database. Jadi nanti mulai di sini nanti kita mulai mempraktekkan ya database. Nanti kalau kita hanya mengenal database saja kan tidak cukup. Jadi nanti pada bagian ini database ini nanti kita akan mempraktekkan. Ya, mungkin saya yang mendemokan ya gitu. Kemudian tabel ini juga sama. Jadi nanti di sini juga nanti saya akan mendemokan juga cara membuat tabel, ini cara membuat database baik lewat GUI, tampilan GUI maupun tampilan tampilan menggunakan transak SQL atau menggunakan perintah SQL-nya ya, di dalam sini. Ya. Database, tabel. Ya. Kemudian diagram database ini nanti juga kita akan lebih detail lagi di pertemuan yang selanjutnya. Jadi nanti di materi-materi terbagi dalam beberapa bab nanti di sini. Kemudian indeks juga sama ya, indeks. Nanti kita juga akan bahas lagi view. Nah ini apa itu view? Ya kalau pengertiannya mungkin nanti sambil ke depannya ya, pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti sambil praktek, istilahnya praktek. Kemudian prosedur tersimpan ya atau store prosedur. Nah, ini nanti juga akan kita praktekkan juga. Kemudian trigger, kemudian ada nanti menggunakan indeks dan penggunaan wizard. Nah, ini. Dari poin 4 sampai dengan poin ke-12 ini nanti kita sifatnya ini nanti praktek. Praktek tapi nanti saya yang mendemokan ya. Saya yang mendemokan, nanti Anda hanya menyaksikan ya. Syukur kalau misalkan Anda ada fasilitas, ya praktekkan juga. Praktekkan ya. Oke, masuk di yang pertama, arsitektur client server. Di arsitektur client server. Di arsitektur client server itu ini merupakan sebuah ini ya database ya. Jadi di sini SQL Server itu
bisa dikatakan dia apa, database ya, database rasional yang dirancang ya di sini untuk mendukung aplikasi dengan arsitektur client server. Nah, di SQL Server ini sudah support untuk arsitektur client server. Jadi untuk apa namanya, gambarannya ya, di mana database ini ya, database ini dia terdapat pada komputer pusat ya, yang disebut dengan server. Jadi ada klien, ada server. Jadi database-nya ini, ya, database-nya ini dia ada di komputer pusat ya, yang disebut atau dikenal dengan nama server. Nah, sedangkan informasi yang digunakan ya secara bersama-sama oleh beberapa user ya yang menjalankan aplikasi di dalam lokal komputer ya, itu disebut dengan klien. Ya, server ada klien, jadi arsitekturnya gitu sebetulnya. Itu ada klien. Nah, arsitektur ini akan memberikan integritas data yang tinggi sehingga siapa yang boleh mengakses, siapa yang tidak boleh mengakses itu akan jelas dan log ataupun nanti di bagian apa namanya praktikumnya nanti ada profiler ya gitu merekam jejak aktivitas ya, rekam jejak aktivitas dari apa namanya dari kegiatan ya kegiatan kliennya itu yang mengakses ke server itu juga nanti bisa juga sehingga nanti dari user itu akan bisa terdeteksi ya, bukannya untuk mematai ya, tapi memang itu tujuannya untuk program bantu untuk backup, salah satu backup juga. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu hal, penyebabnya apa? Itu akan ketahuan. Oh penyebabnya ini karena kehapus. Oh orang ini login, berusaha mencoba masuk login, padahal dia tidak punya hak akses. Nah, contohnya ini di sini. Komputer klien gambarannya. Komputer klien, bahkan komputer klien di sini, klien komputer ini nanti akan banyak. Tidak hanya satu ya. Di SQL-nya banyak satu di sini, tapi di sini dia hanya sebagai client tools only. Client tools. Jadi diinstal sebagai client tools. Seperti kemarin ya, kemarin di pertemuan yang kemarin itu. Jadi sebagai client tools. Jadi kalau kita sebagai client tools ya ini, jadi tidak ada database-nya ya gitu. Nah, mungkin sebagai contoh bisa saya tunjukkan lewat di sini ya server ini. Jadi ini di sini komputer yang dia memiliki database. Kemudian yang ini, yang kedua ini saya coba ini dia tidak memiliki database. Jadi yang satu dia ada database-nya, yang satu tidak ada tanpa database. Ini ada dua server. Ya walaupun saya di sini pakai virtual ya mungkin setidaknya sudah cukup membantu ya, membantu menjelaskan ya. Tapi kalau di lab lebih enak lagi ya, praktekkan sama-sama. Mungkin bisa saling diskusi, mungkin Anda ada yang sudah bekerja, punya pengalaman, saling sharing. Kita coba ya, ini yang tanpa database ya. Jadi dia tanpa database, jadi di sini dia hanya ada ini koneksinya ini, hanya ada ini. Dan kalau kita lihat di sini ya, di bagian program file biasanya di sini, kemudian ada di ini ada SQL Server.
Nah, di sini hanya ini aja isinya. Beda dengan yang satunya ini. Jadi kalau saya tampilkan ini ada database-nya. Ya folder database-nya. Jadi di sini kita bisa buka, ya. Walaupun sama tampilannya, ya. Tapi di sini dia memiliki database. Ya. Kalau kita buka di dalam apa namanya foldernya, ini ada SQL Server. Nah, di sini ada MySQL. Nah, ini, dia punya ini, ada data, ada folder ini. Sementara yang client tools only, ya, application ini, klien aplikasi, dia tidak punya database. Ya, isinya di sini hanya kosong. Kita di sini tidak bisa bentuk database, tapi kita bisa apa namanya membuat atau meregistrasi server SQL dari server lain, ya ini. Jadi kebetulan di sini ada yang server 01, di sini ini adalah punyanya komputer yang sebelah, yang ini ya. Jadi kalau untuk menunjukkan kalau ini punyanya komputer ini, kita bisa lihat seperti ini caranya. Ini coba ini di sini saya stop, servisnya saya stop, maka nanti di bagian sebelah ini, ya sini, ini juga akan stop juga. Itu ini saya refresh, ya. Ini saya refresh, dia akan stop juga. Ini nanti dia akan stop juga. Ini belum. Ya, kalau di pojok kanan bawah ini sudah menunjukkan bahwa dia sudah stop. Nah, ini dia sudah berhenti ya. Jadi di sini sudah berhenti, stop. Kalau ini kita coba kita start ulang ya, connect, atau kita start ulang ya. Klik, kita start ulang. Maka tinggal kita tunggu. Ini di sini dia sudah aktif ya. Sudah hijau, sudah menunjukkan bahwa dia aktif. Nah, di sini langsung otomatis aktif juga. Jadi ini sebetulnya dua OS server ya, tapi untuk server SQL-nya bisa. Satu sebagai client tool, yang satu sebagai SQL. Jadi ini. Dan ini bisa lebih dari satu. Jadi saya punya komputer server ini bisa lebih dari satu. Nah, ini contohnya misalkan yang ini. Ini SQL server aplikasi, ini SQL servernya, dan di sini bisa banyak sekali. Bahkan untuk servernya di sini sendiri, dia sebagai klien aplikasi juga bisa. Ya. Kemarin waktu pas kita install ada pilihannya server and client tools, terus ada client tools only, ada connectivity only. Jadi ada 3 itu. Ini ya, cara arsitekturnya seperti ini. Kemudian arsitektur dari SQL Server sendiri. Jadi SQL Server ini dibagi dalam beberapa komponen logik ya. Jadi ada yang disimpan dalam bentuk file ya. Dalam bentuk file ada 2 file ya. 2 file atau lebih. Nah, dikatakan 2 file atau lebih karena kita bisa membentuk lebih dari 2. Tapi minimal ada 2 ya. Jadi ada MDF dan log ya gitu ini. Nah kemudian yang satunya adalah beberapa database yang digunakan oleh beberapa user. Jadi dia bisa dalam satu server itu dia bisa terdiri dari beberapa database. Ya. Kalau misalkan saya buka di sini ya,
Jadi di dalam sini ini ada berarti di sini saya memiliki ada 4 server ya. 1, 2, 3, 4. Ini belum aktif atau tidak aktif karena servernya tidak saya nyalakan ya. Jadi di sini kita punya 4 server sebetulnya. 4 server, 3 server aktif, 1 server masih off ya, masih mati karena servernya tidak saya running, ya, tidak saya jalankan. Ya. Kalau itu saya jalankan ya, ini nanti yang SQL Server 202 ini juga akan aktif ya. Jadi kalau saya jalankan ini, nah ini SQL Server 202 ya, ini saya jalankan, maka dia nanti akan aktif juga. Kita tunggu. Ya. Nah, ini yang kemarin saya pada saat pertemuan pertama, kenapa kok saya menggunakan Windows Server 2003? Karena ini speknya rendah di sini, sehingga saya bisa menginstal lebih dari satu server di sini. Jadi bisa mensimulasikan sebagai server dan klien. Tapi kalau saya menggunakan OS yang versi tinggi, Windows Server, mungkin Windows Server atau SQL 2008 atau SQL 2016 ya, atau yang terbaru. Nah, itu mestinya OS-nya butuh yang tinggi, maka saya tidak akan terbatas, tidak akan bisa maksimal untuk bisa mendemokan bentuk-bentuk client tools ini. Nah, ini di bentuk-bentuk dari client server ya. Nah, ini SQL Server 202 sudah aktif. Di sini kita memiliki, nah tiap-tiap server di sini kita bisa membentuk database. Nah, di sini ada server sendiri, dia punya database sendiri, ada server sendiri di sini, dan di sini ada database sendiri. Di masing-masing di sini kita bisa ada database-nya. Tapi antar database ini tidak bisa saling dikomunikasikan. Artinya dalam arti kalau misalnya kita mau membuat view dari database ini dengan database ini tidak bisa. Hanya satu di sini. Nah, bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi di dalam database itu secara fisikal dia akan tersimpan di dalam file di sini. Jadi bisa juga datanya ini MDF, NDF atau LDF lognya ya. Ya, pada saat kita membentuk suatu database di sini, dia otomatis akan terbentuk itu. Kalau misalkan di sini saya bentuk buat baru, itu database, misalkan di sini saya buat datanya, misalkan data kelas online, gitu ya, kelas online. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada data filenya. Nah, ini, data filenya di sini ada. Nah, data file di sini, ini dia sebagai master ini di sini ada MDF ya, ini karena MDF. Tapi kalau kita ini by defaultnya akan terbentuk ini satu ini dan satu lagi log. Di lognya ini di sini akan terbentuk LDF ya. Kalau kita lihat di sini terlalu panjang ya, nanti kita LDF ya. Mungkin kalau di tempat Anda mungkin ini tidak kelihatan ya. Supaya kelihatan ya, kelihatan detail, coba itu saya remote saja supaya kelihatan lebih maksimal kelihatan. Nah, oke, tapi di sini saya dibuka lagi nih ya. Saya buka lagi, ini tadi saya tutup aja dulu, saya cancel. Ini saya cancel dulu.
tutup aja, tampilannya lebih jelas. Nah, di sini hanya mau menunjukkan kalau kita membentuk suatu database di sini kan kelas online ya, kelas N. Nah, ini. Nama database-nya tidak boleh pakai spasi ya. Nah, di sini ada data file, ya, data file. Data filenya di sini dia MDF ya. Ini. Sementara di sini dia ada LDF. Kita bisa bentuk lebih dari satu ya, terutama untuk ini MDF-nya ya. Kalau misalnya di sini kita bentuk lagi ya bisa. Ini kita copy, misalkan kita buat di sini, kita kasih nama satu ya. Maka dia di sini dia akan berubah menjadi NDF. Jadi ini MDF, ini NDF. Ini ada dua seperti ini. Ya. Nah, ini yang akan terbentuk di itu tadi di sini. Ini MDF, NDF dan LDF. Jadi minimal ada dua ini. Maksimalnya bisa banyak. Jadi NDF ini bisa kita bentuk lebih dari satu. Ya. Bisa kita bentuk lebih dari satu. Kemudian di dalam database ini dia ada tabel. Tentunya nanti ada tabel, ada apa namanya, ada view, ada prosedur. Nah ini arsitekturnya ya seperti ini. Kemudian komponennya, komponen-komponen di dalam SQL Server itu komponennya ada ini tadi. Jadi setelah tadi kita membuat database ya, nah, komponennya di sini ada database, ada tabel, ada diagram database, ada index, view, store procedure, tracker, full index. Nah ini nanti di sini di pertemuan ini akan saya jelaskan secara singkat dulu ya di sini. Ini penjelasannya nanti secara singkat dulu. Nah, nanti ke depannya ya, nanti mulai kita praktekkan satu persatu. Database dan tabel. Nah, mulai dari ini dulu sekarang. Database. Database itu apa sebetulnya di sini? Jadi database di sini dia sebetulnya merupakan kumpulan ini database. Database itu yang tadi kita buat tadi. Dia terdiri dari dua atau lebih ya file fisik ya berupa MDF atau LDF ya lognya. Dan isinya adalah ini, ada sekumpulan tabel, ya, ada view, ada indeks, ya, ada tracker, ya, kemudian ada prosedur, ya, kemudian ada objek-objek yang lain. Ya. Jadi dalam SQL Server ini kita bisa memelihara beberapa database. Jadi dalam satu SQL Server ini kita bisa punya lebih dari satu. Nah ini contoh gambarannya ya di sini. Kan di sini ada server namanya Servidor NT2. Ya memiliki 4 buah database. Ya. Ya, ada namanya NewPub, NewPub 2, Northwind dan Pub. Ya. Dia memiliki ada 1 di sini, 2, 3 dan 4 di sini. Ya. Jadi dia memiliki 4 database. Nah, sementara di database ini Northwind di sini ya, ini ada database Northwind, dia menampilkan komponen-komponen yang dipelihara. Jadi kalau masing-masing database ini plusnya diklik, dia akan menampilkan hal yang sama. Ya. Jadi ibarat contoh kalau yang ini ya, di tampilannya mana? Nah ini ya, misalkan ini saya create ya, oke. Nah, ini.
Maka di tiap-tiap ini kebetulan di sini ini sudah servernya sudah banyak ini untuk kelas-kelas yang lalu-lalu ya. Jadi kalau yang di sini kelas online di sini saya klik maka dia akan menampilkan ini komponen-komponennya, diagram dan tabel, view, stop, prosedur, user rule, default ya. Ini ada isinya ini. Ini bentuk dari database atau isi dari database ya. Kemudian selanjutnya ya, ini di sini adalah tabel. Kalau tabel ini sebetulnya adalah inti dari sebuah database. Tabel ini intinya. Tabel ini berisi suatu atribut atau file. Jadi dia ada kolom ya dalam bentuk kolom-kolom ya, kayak lembar kerja ya, bentuk baris dan kolom kayak file Excel. Ini. Jadi di dalam sini, di dalam tabel itu bentuknya seperti itu. Contohnya ini, misalkan tabel. Jadi dia tabel itu ya, ini masih kosong ya. Kalau saya lihat yang ini yang sudah ada, nah, di tabel itu bentuknya ya seperti ini. Kalau misalkan kita open ya di sini, nah, jadi dia ada baris dan kolom ya. Ini. Ada baris dan kolom yang dia ya persis seperti Excel ya. Kalau belum pernah lihat ini. Jadi tabel. Isi dari tabel. Kemudian selanjutnya diagram database. Nah, diagram database ini dia akan menghasilkan diagram database. Jadi ini representasi dari grafik. Nanti di sini kita bisa mengatur tabel, indeks, view. Nah, jadi secara ini tampilan diagram. Ini saya tunjukkan pintas-pintas dulu ya. Jadi untuk prakteknya nanti akan kita bahas di tiap-tiap pertemuan ya, detailnya dan prakteknya itu ya. Ini coba saya tunjukkan untuk yang ini diagramnya. Nah, ini diagram. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya di sini kita akan tahu relationship-nya ya, hubungannya ini antara satu tabel dengan tabel yang lain itu apa? One to one atau one to many atau many to many. Dari sini kita akan tahu, oh ini kaitannya dengan ini, kaitannya tabel ini dengan ini, tabel ini dengan ini. Ya akan lebih mudah kita mengatur dan mengedit ya. Kemudian yang selanjutnya adalah, nah ini contoh diagram database tadi ya, yang sudah saya tunjukkan. Kemudian indeks, nah ini indeks. Indeks ini kalau di sini ini jenis khusus ya, ini jadi tabel. Jadi tujuan indeks ini nanti adalah mempercepat proses, nah, ini, mempercepat proses. Jadi dia akan melakukan rekaman ya, rekod atau merekod kelompok-kelompok tertentu ya. Jadi biasanya indeks ini misalkan kayak di buku itu ya, di buku itu di akhir itu ada. Jadi, kemudian misalkan di sini contohnya pada database PUBS ya, employee ini. Ini ada indeks namanya ENP index. Contohnya ini. Jadi employee tabel ini akan diindeks dengan nama index on employee ID. Ya, pada saat kita mencari employee ID, mencarinya bukan di tabel yang besar ini, ya. Tapi dia hanya mencari di tabel yang ada di sini dulu. Oh begitu ketemu ada ini,
Baru dia nanti akan ditampilkan baca yang ini. Sehingga tabel ini tidak akan dibaca secara utuh, secara keseluruhan, tapi dia hanya baca langsung, ketemu langsung di sini. Nah, bagaimana kalau yang tidak ketemu? Ya, kalau di sini tidak ketemu, ya baru dia akan mencari dari sini. Itu nanti di sini ketemu akan diindeks, akan direkam di sini, diindeks. Atau bisa juga kita indeks secara manual. Ya. Secara manual kita indekskan dulu semua di sini, itu kita cari di sini. Mungkin kalau dulu di perpustakaan ya, di perpustakaan itu saya pernah melihat katalog gitu ya, tapi katalognya masih dalam bentuk laci gitu ya. Laci kemudian di situ ada alfabetnya. Atau kalau misalkan Anda pengen mungkin pernah mengalami atau menjumpai juga itu di kamus bahasa Inggris. Nah, kamus bahasa Inggris di sampingnya itu ada cekungan ya, kayak disobek cekungan, ada A, AB, terus AT, AD, AE. Nah, huruf depannya itu diawali dari itu. Nah, itu salah satu juga indeks untuk mempercepat. Ya. Kalau saya mau nyari yang misalkan kamusnya misalkan kamar atau room, cari aja di situ R, dibuka, hingga cepat. Nah, coba kalau itu tidak ada itu, mungkin akan bukai, ngelihati satu-satu, mesti akan, oh ini baru M, oh lari ke sana, lari ke sini. Ya. Tapi kalau ada indeksnya itu lebih cepat lagi. Itu contoh di kamus bahasa Inggris atau kamus-kamus itu ya, itu ada itu, indeksnya. Indeks di sini juga ya. Jadi dia ini penjelasannya yang tadi ya, penjelasan yang ini tadi. Jadi dia di sini adalah melakukan pencarian pada tabel ini, dan apabila server mendeteksi kolom kuncinya, dia akan mencari di dalam indeks. Jadi pada dasarnya adalah ini. Jadi indeks itu adalah salinan kolom employee ID dan dari alamat baris tab. Jadi nanti untuk prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian view. Nah, view itu adalah virtual ya. Jadi di sini adalah tabel virtual. Di tabel virtual. Jadi isinya di sini dia akan terbentuk berdasarkan dari query, perintah query. Query-nya apa? Ya, dia akan menampilkan tabelnya atau menampilkan isinya. Jadi view ini bukanlah tabel fisik di sini. View itu bukan tabel fisik. Jadi kayak report gitu ya. Report itu kan juga bukan tabel fisik. Jadi dia read hasil itu. Ya. Preview. Nah, preview itu juga, misalkan kita mau ngeprint dokumen, print preview, tampilannya di situ sebelum dicetak, itu sebenarnya bukan tidak ada wujud filenya, tapi dia berupa virtual, ya. Bukan tabel fisik atau bukan data fisik. Nah, di sini view ini bukan tabel fisik, tetapi ini merupakan sekumpulan instruksi, kumpulan instruksi yang memberikan hasil serangkaian data. Ini contohnya ini, view contohnya ini. Nah, ini. Nah, view-nya ada di tengah nih, tabel view. Tabel view ini dibentuk dari dua buah tabel. Dua buah tabel. Ya. Jadi dia terdiri dari tabel title di sini dari title tabel, dan price di sini diambil dari price. Sementara yang dari publisher tabel dia ngambil dari public name. Tapi untuk membuat view ini ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah di sini kedua tabel ini harus memiliki relasi. Kalau tidak ada relasi, tidak mungkin bisa terbentuk seperti ini. Ini contohnya yang ini, relasinya di sini apa? Relasinya adalah di sini pub ID dan di sini pub ID. Nah, coba kita lihat pub ID di sini, misalkan di sini the basic executive database ya, BUSI executive database. Ini kita lihat di sini ini. Nah,
PUB ID-nya 1389. Maka di sini kita cari 1389. Kan muncul di sini. Algodata Info System. Data Info System. Ini akan muncul ini. Kemudian yang kedua, Cooking with Computer, apa ini? With Computer. Ini ya, komputer. Dia di sini sama, 1389. Sama. Ini ya Algodata. Kemudian You Can Combat Computer. Ya. Ini yang ketiga, kodenya 0736. 0736. Jadi publisher name-nya adalah New Moonbook. Moonbook. Jadi dia memiliki relasi. Jadi kita tidak bisa membentuk view dari dua buah tabel yang tidak memiliki relasi. Ini nanti untuk prakteknya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya nanti untuk lebih jelas prakteknya. Oh, ini hanya gambaran-gambaran singkat-singkat. Kemudian store prosedur. Nah, ini juga. Jadi di dalam database ini bisa diakses hanya menggunakan perintah transact SQL. Dan sewaktu membuat ini juga dia berfungsi sebagai interface database. Ya. Di perintah ini bisa dibuat menggunakan create SQL atau create prosedur. Nah, ini. Jadi perintah transact SQL adalah create prosedur. Untuk mengubahnya menggunakan perintah alter prosedur. Ini harus menggunakan perintah ini transact. Walaupun nanti di dalam pembuatan store prosedur ini ada tampilan GUI-nya, tapi di dalamnya juga masukkan perintah ini. Gunakan perintah apa namanya ini. Nah, store prosedur ini bisa ada di dalam ini. Di dalam prosedur-prosedur yang tersimpan bisa dipicu oleh program di dalam komputer klien. Ya nanti ada pemicunya, misalkan dari trigger atau dari apa, nanti kita bisa untuk menjalankan ini. Nah ini trigger. Nah, kalau trigger ini adalah store prosedur yang secara otomatis dijalankan apabila ada di dalam ada perubahan data. Jadi kalau nanti ada perintah insert, update ataupun delete, nah nanti baru dia akan menjalankan apa. Jadi salah satu penggunaannya adalah untuk menerapkan pembatasan atau mungkin untuk backup ya, untuk backup atau untuk bisa juga untuk replikasi data. Jadi, supaya tabel A isinya akan sama dengan tabel B. Jadi kita bisa membuat suatu replikasi, baik itu perintah insert, update, delete, dia akan mereplikasi semua. Ya, dua buah tabel tersebut akan memiliki isi yang sama, tanpa kita harus mengcopy ulang. Ya. Kemudian ada juga full index, ya ini, full index, ya. Di indeks khusus. Ya. Jadi ada indeks biasa, ada full index. Nah, ini kalau indeks biasa ini dibuat dan dihapus melalui perintah SQL. Kalau yang full index ini dibuat dan dihapus melalui penggunaan store prosedur. Indeks ini bisa ada beberapa indeks dalam setiap tabel. Kalau yang full indeks ini hanya bisa ada satu. Hanya bisa ada satu indeks pada setiap tabel. Kalau ini ada beberapa indeks dalam setiap tabel. Kemudian kalau ini dia secara otomatis diupdate apabila filenya dari tabel itu berubah, dia otomatis akan diupdate. Tapi kalau yang ini hanya diminta. Jadi pada saat kita mau melakukan indeks, ya baru dia akan baru dia akan melakukan indeks.
Kemudian perintah wisat. Nah, wisat ini nanti di setiap semua bentukan atau untuk membuat komponen ya, baik itu database, indeks, kemudian view, store prosedur, semuanya ada wisatnya. Jadi kita bisa melakukan beberapa tugas administratif ini. Kalau kita tidak paham, kita bisa menggunakan perintah wisat. Jadi tinggal kita ngikuti aja instruksinya seperti apa. Ya. Nah, kalau wisat itu next, yes, oke, itu jawabannya ya. Ini contoh-contoh wisat yang ada di dalam ini, di dalam apa namanya SQL. Ya. Biasanya di sini sudah tersimpan dalam nama misalkan store prosedur. Dia akan tersimpan atau bisa kita lihat di dalam, biasanya di dalam tabel master ya. Kalau ini kita lihat nah, di tabel master. Jadi di sini ada wisatnya. Ini sudah ada. Kalau prosedur yang dia bisa kita jalankan wisatnya atau bisa juga dari sini ya. Create database wisat, create index wisat, create login wisat, create store prosedur wisat, bisa tersimpan di sini. Ya, gitu. Oke, itu tadi terakhir ya. Ini masuk ke simpulan ya. Di sini nanti hanya memberikan gambaran singkat tentang komponen-komponen pada bab selanjutnya nanti kita akan mulai dengan membuat ini database. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya nanti kita masuk ke dalam pembuatan database. Nah, itu nanti kita sudah mulai praktek ya. Mungkin Anda bisa, kalau yang ada fasilitas bisa mulai menyiapkan, bisa menggunakan bahasa SQL apa saja, versi yang berapapun tidak ada masalah. Jadi nanti untuk, ini pertemuan ketiga ternyata ini ya, query analyzer. Ini nanti kita database nanti, jadi kita masuk ke query analyzer dulu. PowerPoint-nya belum saya update ya. Kita membahas tentang query analyzer. Nanti kita terakhir adalah ini, besok membahas query analyzer. Yang kita fokuskan di sini. Nanti kita akan membahas query analyzer, kemudian nanti selanjutnya sesuai dengan ini, RPS-nya ya. Ini ke ringkasan dari RPS-nya. Pertama ini, kedua nanti minggu kedua pertemuan ketiga nanti kita bahas query analyzer. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua ini. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa via WA ya. Tiap pertemuan ini, di tiap PowerPoint ini di halaman depan ada nomor kontak saya, nomor WA saya. Jadi Anda bisa sewaktu-waktu bisa menanyakan, nah ini kalau ada hal-hal yang akan ditanyakan. Atau bisa juga kirim komentarnya kalau di YouTube-nya
agak susah ya. Mending Anda komentarnya di ini aja, di kolom chat di siakatnya ya. Di bagian bawah itu kan ada kolom chat di siakatnya. Nah, itu pasti akan eh, kebaca ya, kebaca. Atau kalau mau lebih, kalau privasi lagi ya ke WA. Mungkin malu yang mau ditanyakan, wah malu ah, mungkin ini hal pak mudah, hal sepele kok ditanyakan gitu kadang gitu. Oke ya, mungkin itu untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas partisipasinya dan selamat beraktivitas. Ya. Sampai ketemu di pertemuan ketiga. Salam sehat selalu.